Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda di HW Podcast untuk kali ini, dan kita kembali akan berdiskusi dengan berbagai tema yang setiap minggunya kita angkat ke dalam podcast ini, dan tentunya sekali lagi adalah tetap tentang isu-isu lingkungan. Dan untuk hari ini juga ada sebuah topik yang akan kita bahas tentang perubahan perilaku pemeliharaan burung di Aceh dalam perspektif antropologi. Ketika kita bicara burung, tentu burung memiliki hubungan yang erat dengan manusia, sementara nelayan memanfaatkan aktivitas burung laut sebagai sebuah indikator keberadaan ikan misalnya. Nah, selain itu, burung pemangsa seperti siwah, ya, atau kalau dalam bahasa Acehnya disebut tiwah, ini juga sering digunakan untuk berburu. Nah, masyarakat Aceh juga memiliki kearifan lokal yang melibatkan burung, seperti memberi ruang bagi burung walet rumah, ya, atau kata orang Aceh dalam bahasa Acehnya itu cicim ujin-ujin, untuk bersarang di rumah yang tradisional, atau melarang bahkan untuk merusak sarang burung madu karena dipercaya doa burung tersebut ini datang. Nah, burung cempala kuning ini juga menjadi sebuah simbol identitas Aceh, sementara burung rangkong ini sering juga dikaitkan dengan mitos sebagai pembawa keranda. Namun seiring waktu terjadi pergeseran nilai dengan burung seperti murai batu, cucak rowo atau poksai, ini biasanya sangat tinggi harganya, dan aktivitas ini memang menyebabkan ancaman terhadap populasi burung-burung liar. Meskipun praktik breeding juga meningkat, pembuatan sarang burung walet dengan suara buatan selama 24 jam ini juga menjadi fenomena baru yang mengganggu ekosistem. Dari perspektif antropologi, perubahan ini mencerminkan pergeseran nilai-nilai tradisional akibat modernisasi dan juga asimilasi budaya. Kearifan lokal seperti storytelling kepada anak-anak tentang burung atau larangan merusak sarang semakin tergerus oleh tren ekonomi dan juga gaya hidup yang modern. Oke, untuk itu kita hadirkan salah seorang memang pegiat, ya, dan juga sebutlah sebagai seorang antropolog. Ada Mbak Inditian Latifah. Ini mahasiswi sekarang, S3 jurusan antropologi di University of California, Santa Cruz, dan penelitiannya ini membahas tentang lahan basah dan gerakan lingkungan di Aceh, ya, dan juga pernah di Aceh, ya, di pasca konflik dan juga pasca tsunami. Nah, ya, Assalamualaikum Mbak Indi. Waalaikumsalam, Bang. Benar begitu ya, Mbak Indi, ya? Ya, betul. Sudah sesuai, betul. Oke, kita harus klarifikasi dulu sama yang punya nama dengan pengalaman dan sebagainya tentu. Baik, Mbak Indi, menarik kalau kita bicara tentang antropologi dan kita kaitkan dengan lingkungan, ya. Nah, ini saya ingin masuk dulu ke dalam pertanyaan yang pertama dulu. Nah, kalau kita lihat perubahan perilaku pemeliharaan burung, nah, di Aceh itu bagaimana Mbak ini melihat di kalangan masyarakat Aceh khususnya? Adakah yang terlihat ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dari nilai-nilai tradisional ke modern sekarang ini, Mbak? Ya, Aceh ini menurut saya sangat menarik masyarakatnya, terutama kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan burung. Karena saya perhatikan selama saya di Aceh ini sudah hampir 1 tahun, ya, banyak sekali macamnya.
mungkin yang biasa kita kenal itu misalnya tradisi yang tadi yang disebutkan oleh Abang sebelumnya, bagaimana burung-burung tertentu menjadi indikator oleh petani atau nelayan terkait kegiatan mata pencaharian mereka seperti itu. Tapi yang saya tertarik lihat itu adalah salah satunya itu tradisi memelihara burung. Jadi seringkali kalau kita bicara soal tradisi memelihara burung itu sering kita sebut oh itu adalah tradisi di Jawa. Seperti itu. Dari abad lalu itu tradisi di Jawa itu kukila istilahnya ya, melihara burung itu adalah filosofi dari Jawa. Di tempat-tempat lain di Indonesia lain itu baru. Biasanya orang mengatakan seperti itu. Tapi kalau dari yang saya pelajari sebetulnya kalau kita lihat dari catatan sejarah ya, di Aceh pun sama seperti di tempat lain, tradisi memelihara burung itu sudah ada sejak lama. Jadi bukan hanya dengan dengan perlombaan kicau mania baru sekarang muncul, tapi dari dulu sudah ada. Dan salah satu referensi yang saya pakai itu ada satu antropolog Belanda yang cukup kontroversial, Snoek Burgunje, dengan tulisannya berjudul Orang Aceh. Yaitu dia menyebutkan bagaimana dari hasil pengamatan dia di Aceh di akhir abad 19 itu dia sudah melihat ada kebiasaan kelompok Ule Balang untuk memelihara burung di dalam sangkar-sangkar di dalam rumahnya. Jadi sebetulnya tradisi memelihara burung di Aceh itu bukan tradisi baru. Jadi kalau saya ditanya soal pergeseran nilai dalam hal memelihara burung, dari dulu ada kontinuitas itu. Hanya saja mungkin sekarang menjadi lebih lebih intens ya, lebih banyak, dan pihak-pihak yang terlibat juga semakin beragam dibandingkan dulu. Mungkin dulu yang diamati oleh Snoek ini hanyalah kelas menengah ke atas ya, Ule Balang. Kalau sekarang bukan hanya menengah ke atas, tapi menengah bawah pun juga ikut ramai memelihara burung dan diikutsertakan dengan lomba-lomba seperti itu. Dan menariknya juga Mbak Indi, hadiahnya juga luar biasa ya. Betul. Mobil mewah kak, wow. Jadi betul. Artinya orang juga semakin berlomba-lomba untuk memelihara burung, kemudian melatih burung berkicau dan sebagainya. Kita lihat dan kita temukan perilaku itu memang di dalam masyarakat. Nah, kembali lagi saya singgung tadi ada hadiah yang menarik. Jadi faktor apa sih sebenarnya Mbak Indi, faktor yang mempengaruhi, faktor utama ya perubahan pergeseran itu? Apakah ekonomi kah, atau mungkin juga latar belakang pendidikan, atau memang lifestyle ya? Ini bagaimana Mbak Indi melihat ini, Mbak? Sebetulnya macam-macam ya. Betul seperti yang Abang tadi bilang, ada faktor mungkin prestis seperti itu, faktor prestis. Misalnya ketika kita memiliki burung yang sudah terah tertentu istilahnya, memiliki atau jagoan, itu ada suatu prestis yang didapatkan gitu, yang membedakan kita dengan masyarakat lain seperti itu. Tapi tentu juga ada faktor lain. Kalau yang saya perhatikan dan menurut saya menarik itu adalah karena kegiatan memelihara burung ini dan juga event-event perlombaan itu, dia jadi menciptakan suatu ruang sosial baru, dan di situ orang dari beragam latar belakang, suku, mata pencaharian itu bisa bergabung, berkumpul. Jadi burung peliharaan itu menyatukan orang dari berbagai pihak, dan itu juga menjadi satu motivasi kenapa orang kemudian asik ingin ikut bergabung dengan komunitas-komunitas kicau mania ini. Dan dalam konteks Aceh yang saya perhatikan itu juga menarik karena pasca konflik ya, khususnya kita melihat sekarang bagaimana kompetisi lomba itu jadi suatu ruang sosial yang menyatukan antara tentara dengan masyarakat sipil biasa, atau misalkan dengan orang suku Jawa dengan orang suku Aceh, atau berbagai suku lah bergabung di situ. Jadi itu sebetulnya satu motivasi ya, yang juga melatar belakangi kenapa orang kemudian jadi kayak ingin memelihara burung dan ikut kompetisi ini. Nah, ke generasi muda ini Mbak Indi, kalau kita melihat dari sisi generasi muda, apakah masih ada nggak generasi muda yang memang mereka masih memahami
dan juga atau mungkin memelihara dan juga kemudian melanjutkan ya tradisi dari kearifan lokal kalau kita bicara terkait dengan burung ini, Pak? Kalau di Aceh ini saya lihat memang kalau untuk kaum mudanya memang belum banyak ya. Jadi memang lebih banyak itu kaum usia menengah. Tapi kalau kaum muda maksudnya dalam hal mahasiswa, anak SMA dan yang di bawahnya itu memang yang saya amati itu belum banyak. Cuman saya melihat banyak sekali pegiat-pegiat lingkungan yang juga pecinta burung itu mulai mengadakan banyak event sekolah alam misalnya atau workshop alam yang melibatkan banyak anak kecil. Salah satunya misalnya Bang Agus Nurza seperti salah satunya ya. Kemudian ada juga Bang Teddy Wahyudi pun juga aktif mencoba mengajak anak muda supaya bisa lebih melek terhadap komunitas burung di sekitar kita. Jadi kalau ini saya perhatikan memang pergerakan yang cukup baru. Jadi tidak ada pola dengan sebelum-sebelumnya. Ya, dari sisi lain Mbak Indi, ada nggak asimilasi budaya kalau kita melihat dari kebiasaan melihara burung di Aceh ini? Dalam artian apa maksudnya? Asimilasi budaya dalam kebiasaan, artinya tentunya ini kan masyarakat di Aceh pada umumnya ya, kemudian dalam mereka memelihara burung di Aceh khususnya. Kalau saya lihat karena tradisi memelihara burung di Aceh itu sudah ada dari abad 19, jadi itu memang sudah menjadi bagian dari budaya kebiasaan ya? Iya, sudah menjadi bagian dari kebiasaan. Mungkin dulu hanya kelas tertentu, kelompok bule balang, sekarang sudah lebih meluas kelompok-kelompoknya. Tapi memang saya perhatikan juga banyak juga pengaruh dari pendatang. Okay. Jadi misalnya kelompok Jawa atau kelompok lain yang juga memiliki hobi itu yang dibawa dari tempat mereka pun mereka bawa ke sini, dan jadi memang ada pembentukan mungkin ya seperti abang itu bilang asimilasi atau budaya baru. Iya. Ada nggak upaya Mbak Indi yang Mbak Indi lihat atau Mbak Indi temukan mungkin ya untuk mencoba mereka mungkin untuk menyelaraskan lah. Jadi budaya yang punya nilai-nilai tradisional ini dengan hal-hal yang modern sekarang ini. Seperti apa ya maksudnya? Ada contoh? Mungkin begini ya. Kalau dulu proses melihara burung itu ya, karena kan punya budaya seperti yang Mbak Indi katakan tadi. Nah sekarang mungkin di zaman sekarang ini ada cara yang berbeda dengan mereka memelihara burung. Nah kalau kita kaitkan, kalau kita melihat dari sisi nilai-nilainya ini, Mbak Indi, ada nggak upaya untuk itu mereka mencoba menyelaraskan sehingga walau meskipun dengan di zaman yang modern sekarang ini, tapi nilai-nilai budaya tradisional itu masih terlihat. Nah ini maksudnya begitu. Oke, baik. Kalau yang saya perhatikan sih sekarang, selain mungkin contohnya bukan di kegiatan pelihara burung ya, tapi dari kegiatan mengamati burung. Oke, larinya ke sana ya? Iya, betul. Karena kalau di kegiatan memelihara burung sepertinya sama aja dari dulu ya. Betul, hanya isu kelas. Kelasnya meluas dan lebih banyak ruang-ruang sosial barulah yang terbentuk. Tapi kalau bicara soal nilai-nilai modern, paling yang saya lihat itu, jadi sekarang mulai muncul di Aceh, sama seperti di bagian lain di Indonesia itu, kelompok-kelompok pengamat burung. Dan ini buat saya sangat menarik karena kalau di ilmunya sendiri yang disebut ornitologi, itu awalnya hanyalah orang-orang berilmu atau terdidik yang pergi sekolah biologi misalnya, itu yang hanya bisa terlibat dalam mengamati burung. Tapi di Aceh ini ada memang kelompok-kelompok yang memang mengikuti sekolah formal, tapi banyak juga sekarang masyarakat biasa itu pun juga semangat, antusias itu, mereka ikut juga kegiatan mengamati burung dengan tujuan-tujuan konservasi salah satunya ya. Jadi sepertinya jadi orang-orang biasa inilah yang kemudian membawa nilai tradisional mereka
dan memberi warna baru ke kegiatan modern seperti mengamati burung. Ya, baik. Kita tahu biasanya Mbak Indi ini ke hal yang lain ya, kalau kita bicara tentang misalnya storytelling lah. Nah, biasanya ini kan adalah salah satu cara ya, bagaimana bentuk upaya katakanlah seperti edukasi untuk warga, anak-anak muda dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat storytelling dan juga dengan kearifan lokal untuk menyampaikan hal-hal yang harus dijaga, jangan merusak burung dan sebagainya. Ada pengaruh nggak, Mbak Indi, kalau kita lihat di Aceh dengan model yang seperti ini? Penyampaian dengan cara storytelling, cerita tentang harus ada pemeliharaan burung, menjaga burung, jaga sarang burung dan sebagainya seperti itu. Jangan merusak, jangan mengganggu burung. Ada nggak pengaruhnya kalau dilihat, Mbak Indi, secara umum untuk masyarakat Aceh itu seperti apa? Kalau pengaruh dari kegiatan-kegiatan ini kan berarti storytelling untuk konservasi burung. Tergantung audiensnya mungkin ya. Kalau audiensnya adalah misalnya anak-anak sekolah SD sampai SMA atau kuliah, itu menurut saya memang dampaknya besar, dampak positifnya besar gitu, karena memberikan kesadaran dari awal bahwa burung itu bukanlah makhluk yang untuk dimakan misalnya, makhluk untuk diburu, makhluk untuk dikurung seperti itu. Tapi beda audience kalau kita menggunakan model seperti itu untuk bicara misalnya dengan para pemburu burung, mungkin tidak akan membawakan dampak yang sama seperti itu kan. Jadi dialognya harus mungkin berbeda lagi. Berbeda, benar. Ya, betul. Ya. Nah, Mbak Indi, kembali tentang di Aceh, di masyarakat Aceh pada umumnya, tentang memahami peran burung dalam ekosistem. Misalnya sebagai pest control yang alami, ini bagaimana Mbak Indi melihat ini? Kalau yang dari saya amati ya, saya juga maksudnya bukan orang Aceh, jadi nggak bisa mewakili orang Aceh, tapi yang saya amati setahun, kalau burung sebagai pest control itu pengetahuan itu ada, tapi bukan dianggap sebagai sesuatu yang spesial seperti itu. Ya mungkin oke Mbak. Nah, kalau kita lihat Mbak, sekarang kan banyak ini. Tadi di awal saya sampaikan juga tentang burung walet ya. Bahkan kadang-kadang ada bangunan yang dibangun khusus itu untuk dibuat jadi sarang walet. Nah, bagaimana ini booming? Artinya kalau kita lihat sekarang ini pembuatan sarang burung walet ini berdampak pada ekosistem dan juga terkait dengan kearifan lokal masyarakat di Aceh ini, Mbak. Iya, sebetulnya booming burung walet di Aceh ini adalah bagian dari booming burung walet yang lebih luas ya di Asia Tenggara. Itu muncul tahun 1980-an. Di Aceh sendiri itu munculnya agak telat karena kita tahu ada aspek konflik. Jadi beberapa pengusaha atau petani walet yang saya sempat ajak ngobrol itu, mereka bercerita bahwa sangat sulit mengembangkan bisnis sarang burung walet di masa-masa konflik seperti itu. Jadi munculnya lebih lambat dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia dan Asia Tenggara lebih luasnya. Cuman menurut saya sih ini adalah fenomena menarik ya, karena kalau sekarang kita kemudian mengkritik bahwa usaha memelihara sarang burung walet di dalam rumah-rumah atau hotel-hotel kadang ya disebut itu dianggap maksudnya mengurung burung atau lain sebagainya. Sebetulnya fenomena itu sendiri muncul karena ada perhatian atau concern terhadap pengambilan sarang burung walet di goa atau di habitat alaminya. Jadi waktu itu banyak aktivis dari Barat, dari Inggris, Amerika itu memprotes itu, sehingga muncullah kemudian solusi kalau memang kita panen dari habitat asli dari goa-goa kars itu
memang dilarang. Oke, mari kita sekarang beralih ke pertanian sarang burung walet seperti itu. Jadi memang sulit, maksudnya kita melihat sulit untuk sepenuhnya mengkritik fenomena bisnis sarang burung walet ini ketika dia sendiri lahir dari upaya melindungi burung walet liar ya yang habitatnya di gua-gua kars. Iya, Mbak Indi, dari amatan Anda atau mungkin temuan, apakah masyarakat sebenarnya dilihat dari kalau kita lihat kesadaran ya, khususnya kesadaran masyarakat akan dampak secara ekologis dari suara buatan, artinya burung, misalnya burung walet tadi, dan itu bisa mengganggu burung itu sendiri. Ini seperti apa, Mbak Indi? Itu sebetulnya beragam sih ya responnya. Memang ada, terutama dari pihak pemerintah ya, yang merasa perlu sekali meregulasi rekaman-rekaman burung walet yang diputarkan oleh para petani walet ini gitu. Tapi kadang-kadang itu ada agenda lain di baliknya, misalnya pajak, karena tujuannya ingin meningkatkan pajak burung walet seperti itu. Tapi ada juga beberapa masyarakat yang saya sempat ngobrol itu justru merasa bahwa seperti di hutan gitu. Jadi ketika ada bunyi burung walet di kota, karena biasa memang lokasinya di perkotaan ya, bukan di pegunungan seperti itu. Justru mereka merasa, oh ya ini seperti kita di kota tetapi nuansa di hutan. Jadi tidak semua merasa terganggu. Jadi banyak sekali yang berbeda pendapat terhadap bunyi-bunyian itu. Sepertinya tergantung daya tahan orang di sekitar ya. Betul. Justru tapi yang tinggalnya semakin dekat, justru yang semakin tidak apa-apa rata-rata. Ya, mungkin karena mungkin sudah terbiasa dan juga kemampuan mereka untuk menikmati suara burung. Betul, ya. Atau bahkan mereka mungkin mendapat saweran juga setelah panen dari sarang walet. Ya, itu juga bisa, betul, ada pesanan. Tapi sejauh ini saya lihat beda seperti di Malaysia, di Singapura itu ada pergerakan-pergerakan yang meminta dari masyarakat sendiri ya, bukan dari pemerintah yang memang minta diregulasi. Tapi di Aceh saya belum melihat ada pergerakan seperti itu. Artinya kalau dari bicara regulasi, Mbak Indi sepertinya belum ada ya di Aceh khususnya tentang untuk kebijakan melindungi spesies burung. Ada yang Mbak Indi temukan atau Mbak Indi lihat? Kalau dari Bang Agus Nursa sebetulnya sudah ada ya, tapi memang secara implementasinya memang masih belum maksimal. Oke, Mbak Indi, ini kita sudah di penghujung. Nah, kita ingin masyarakat juga tahu melalui channel ini seperti apa sih sebenarnya kalau mereka ingin berkontribusi, khususnya upaya konservasi ya melalui praktek yang artinya supaya burung ini tidak menjadi terganggu, burung ini juga ekosistemnya nggak rusak, secara ekologis juga tidak terganggu. Terkait dengan perlindungan burung, ini seperti apa, Mbak Indi? Ada nggak semacam saran atau advice untuk ini? Artinya kalaupun dia pelihara secara yang bertanggung jawab lah misalnya. Sebetulnya banyak ya, banyak cara kalau kita ingin terlibat dalam upaya memberikan habitat yang lebih baik bagi burung. Cuman menurut saya itu satu cara yang cukup ampuh itu adalah bird watching atau mengamati burung. Dan ini adalah gerakan yang sudah mulai muncul di banyak tempat di Aceh, di seluruh Indonesia sudah mulai muncul, dan banyak anak muda yang menjadi bagian darinya. Karena sebetulnya burung itu dia selalu ada di sekitar kita kan gitu. Tapi kalau kita tidak betul-betul memperhatikan, kalau kita tidak mengenalinya gitu dengan cara mengamati, entah melalui mata telanjang atau dengan teropong, itu tidak bisa menyayangi ya, kan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi sesederhana mulailah membiasakan mengamati burung, burung yang ada di lingkungan sekitar kita aja gitu. Jadi saling mengenal sekitarnya, baru dari yang hal-hal kecil seperti itu nanti kalau yang masalah soal konservasi itu mungkin nanti sudah ada masyarakat lain ya yang bertugas. Tapi buat masyarakat biasa mulai saja dengan mengamati burung-burung yang ada di sekitar kita, mengenalinya, mencoba mengidentifikasinya. Dari situlah kemudian bisa muncul kesadaran lebih luas bagaimana bumi ini bukan hanya tempat manusia tinggal, tapi juga tempat burung dan juga banyak satwa lain.
Baik, jadi mirip ya kalau orang bilang kalau mau dengar suara burung sebaiknya jangan disangkar ya, tapi tanam pohon. Ya, menanam pohon betul. artinya burung-burung akan datang di sekitar. Pasti suara burung kalau hanya untuk didengar setiap hari kita bisa dengar dengan cara begitu. Baik, Iya, Mbak Indi, betul. mungkin closing statement Anda di penghujung ini, silakan dengan topik yang sudah kita diskusikan ini. Ya, jadi mungkin saya sendiri merasa bahwa menarik sekali melihat berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh ini untuk semakin mengenal burung dalam berbagai bentuk ya, dari mulai mengamati, memelihara, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya inilah inilah mungkin bentuk-bentuk kesadaran kecil yang bisa kita mulai sebelum kita bicara soal wacana besar seperti konservasi lingkungan. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti yang sudah dilakukan di Aceh, yaitu saling mengenal dengan burung-burung yang ada di sekitar kita. Ya, baik Mbak Indi, luar biasa sekali dan apresiasi kami atas waktu dan sharing knowledge untuk hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua dan siapapun yang menikmati atau mendengarkan channel kita ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Indi atas waktunya, dan saya Studi Muhammad pamit dari channel ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.